Siang ini sebuah kabar mengejutkan berhembus dari keluarga Pak Jokowi. Mas Kaisang Pangarep berniat terjun ke politik. Ini tentu berita besar bagi kehidupan politik di Indonesia. Nah, sedulur kental, sedulur Widya, kita simak lengkap di Ini Dia, info terkini Widya berikut ini. Putra kedua Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, dikabarkan ingin terjun ke dunia politik mengikuti jejak sang kakak dan ayahnya. Kabar tersebut disampaikan sang kakak Gibran Rakabuming Raka saat setelah dirinya bersama Kaisang dan Presiden Jokowi saat pulang ke Surakarta. Kabar kalau Mas Kaisang ingin terjun ke politik disampaikan oleh Mas Gibran. Katanya saat di meja makan keluarga, Mas Kaisang menyampaikan terjun ke politik. Kebetulan juga pas Pak Jokowi saat berada di rumah. Hanya saja belum diketahui apakah Mas Kaisang bakal bertarung di posisi kepala daerah, wakil rakyat, atau mencoba bertarung untuk DPD. Tapi kalau DPD sudah tidak mungkin, sebab tahapan verifikasi sudah dilakukan di KPU masing-masing daerah. Minatnya terjun ke politik bisa jadi seperti yang melandasi niat Mas Gibran dulu. Banyak berbuat untuk masyarakat di mana dia dibesarkan. Kita tahu Mas Kaisang fokus membesarkan Persis dan berhasil mengantarkan Persis Solo, klub kebanggaan warga Solo, bertarung ke Liga 1 Indonesia. Mas Wali menilai sang adik mampu membawa amanah itu. Sebab pengalaman mengelola Persis serta mengelola perusahaan milik kakaknya terbukti masih bisa bertahan hingga saat ini. Yang dikembangkan juga bukan hanya kuliner, tapi juga perusahaan aplikasi, game online, dan jenis lainnya. Apakah nantinya Mas Kaisang yang akan menggeser kakaknya dari kursi wali kota? Kita belum tahu dan ini masih terlalu dini. Tetapi Mas Gibran sendiri juga sudah menyatakan siap bila ditugaskan partai untuk menjadi calon gubernur, entah di Jawa Tengah atau di DKI Jakarta. Uniknya, keluarga Pak Jokowi di kancah politik nasional ini hampir sulit menuduh mereka melakukan nepotisme. Bahkan di awal pencalonan Gibran dulu malah diserang oleh netizen, disebut sebagai wali kota karbitan. Faktanya, Kota Solo mampu berkembang dengan pesat. Pengalaman terjun di bidang usaha menjadikan otak mereka penuh dengan kreativitas, inovasi, serta kapasitas menggerakkan ekonomi daerah. Kita tidak melihat keluarga politisi lain yang seperti mereka. Ada cukup banyak penampilan Kaisang sering selengean, bercanda, terkesan tidak serius. Tapi karyanya bukti banyak merubah apa yang sudah dihasilkan. Kita belum mendengar perusahaan yang mereka kelola tutup atau mengurangi karyawan. Kita patut bersyukur bila keluarga Pak Jokowi mau terjun ke politik. Bahkan mereka melakukannya di saat masih muda. Kita bahkan tahu, meski sudah menjadi presiden, Pak Jokowi tidak menduduki struktur di PDI Perjuangan. Hal yang sama juga ada di diri Mas Gibran. Pola pikir keluarga Pak Jokowi nampaknya sama. Yang penting banyak berbuat untuk masyarakat. PDI Perjuangan sendiri tidak banyak menuntut mereka menduduki struktur. Sebab tanpa berada di struktur, mereka sudah memberikan dampak signifikan. Dengan minatnya terjun ke politik, apa reaksi partai politik? Prediksinya bakal gabung juga ke PDI Perjuangan seperti ayah dan kakaknya. Dengan terlontarnya keinginan Mas Kaisang, maka akan banyak parpol mendekat ke salah satu bos Persis itu. Yang jelas, keinginan Mas Kaisang menambah daftar keluarga politisi yang total terjun ke politik. Namun keluarga Pak Jokowi berbeda dengan politisi lain. Jika keluarga politisi lain, mayoritas yang terjun duluan menjadi ketua partai, entah di pusat
entah di daerah. Sementara keluarga yang lain menyusul dan kebanyakan sebagai wakil rakyat. Ada keluarga Pak Amin Rais, ada keluarga Pak Zulkifli Hasan, dan keluarga Ratu Atut. Ada pula keluarga Pak SBY. Lihat saja keluarga-keluarga itu. Nama yang saya sebut tadi mayoritas ketua partai, serta menduduki jabatan ketua DPD atau DPW partai. Sehingga memasukkan keluarga sebagai salah satu calon anggota legislatif lebih mudah. Nah, keluarga Pak Jokowi ini malah spesial. Lihat saja, dulu Mas Gibran seperti Mas Kaisang tidak mau terjun ke politik. Tetapi karena setiap hari melihat ayahnya hidup dalam politik, akhirnya mereka tertarik mengikuti jejak sang ayah. Kelebihan lain keluarga Pak Jokowi, karakter ketiga anaknya berbeda. Mas Bobi meski mantu juga ikut-ikutan terjun ke politik yang hampir mirip karakternya Pak Jokowi dengan Mas Gibran, tegas dan jarang bicara. Sementara Mas Kaisang lebih banyak bercanda. Selain itu, semuanya memiliki pengalaman manajemen yang kuat. Ini yang tidak disadari oleh lawan-lawan politik mereka. Baik Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Bobi maupun Mas Kaisang kenyang mengelola perusahaan. Tentu ini tidak dimiliki politisi lain. Mereka sudah makan asam garam, jatuh bangun menghidupi perusahaan. Makanya fitnahan, ejekan, hinaan tidak akan membuat mereka goyah. Mereka terbiasa berpikir bagaimana mempertahankan perusahaan agar tetap beroperasi. Makanya saat dikonfirmasi wartawan, akankah terjunnya Mas Kaisang bakal pencitraan keluarga Pak Jokowi melakukan dinasti politik? Mas Gibran menjawab, mereka terjun politik melalui kontestasi, bukan privilege atau kemudahan. Dalam berpolitik, kalah menang itu biasa. Dan anak-anak Pak Jokowi tetap terbiasa menghadapi itu sebelum terjun ke politik. Seperti penuturan Mas Gibran, saat baru mendirikan perusahaan, mereka sama sekali tidak boleh membawa nama-nama ayahnya. Mereka bahkan harus menenteng sendiri proposal pinjaman ke bank, mengajukan agunan, mempresentasikan gagasan, hingga berkutat di dapur agar mampu merasakan bagaimana karyawan bekerja. Dan apakah sekarang semua itu sirna? Tidak sama sekali. Mas Gibran masih sering sekali terlihat mengemudikan mobil sendiri saat harus mengantarkan Jan Etes, anaknya yang bertarung taekwondo, menenteng tas hingga membuka pintu mobil bagi Selvi Ananda, istrinya. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia berikutnya. Salam sedulur Kendal, sedulur Widya.